dari Blitar. Patona. Patona. Ya. Oh iya. Itu yang pertama pengen lunas. Patona artinya apa kalau di agama Islam? Pinter. Oh pinter, tapi ini blow on. Iya. Pinter ngutang. Iya betul. Kamu pinter ngutang, Patona. Iya, Harusnya jangan pinter ngutang. Kembali. Ada aja. Tadi gue pikir abis dia tertawa udah gak ada bahan lagi. Datang lagi si Patona. Herannya gue nanya kalau Patona di agama Islam artinya apa? Pinter. Gue inget pinter utang. Jo. Kegiatan sehari-harinya apa Patona? Artinya jualan, sekarang nganggur. Yang dijual apa Patona? Sayuran ngepul dari petani. Sayuran mentah matang? Entah. Mentah. Ya dari petani ngepul petani. Dari petani? Dari petani saya beli, saya jual ke pasar. Gitu. Oh iya. Jadi mbaknya langsung turun ke sawah? Enggak, petani ngantar ke saya. Masalahnya apa sekarang? Banyak utang hancur. Nggak bisa. Utangnya piro? 200 juta. 200 juta. Nah, Patona jalanin jual sayuran tuh sendiri atau sama siapa? Tadinya sendiri. Terus dibantu anak setelah berkembang. Terus setelah dibantu anak malah hancur. Dibantu anak malah hancur? Iya. Nah di rumah Mbak Patona tinggal sama siapa aja? Sama suami sama anak. Suami sama anak. Anaknya berapa di rumah? Satu yang bantuin itu? Yang bantu yang lainnya lagi. Oh anak yang lain lagi? Iya. Nah suami apa kegiatannya Patona? Nganggur. Apa? Nganggur. Alhamdulillah. Iya. Pak Haji kirain dagang anggur. Patona, kalau Patona yakin kerja untuk ngidupin suami itu barokah bener. Gitu. Daripada suami ngidupin istri, mendingan istri ngidupin suami. Iya. Jadi suaminya dipakein daster, beliin BH. Suruh masak. Apa? Suruh nyuci. Kok tahu? Pasti pengalaman. Terus jadi suami apa sebelum nganggur kegiatannya? Dulu itu membuat kandang puyuh. Kandang puyuh, bukan kandang nguyuh. Hah? Bukan. Tahu gak kandang nguyuh? Nggak tahu. Toilet. Kandang nguyuh. Nguyuh tuh pipis. Toilet. Dibilang kan kandang puyuh, bukannya kandang nguyuh. Nguyuh tuh pipis. Terus Lalu itu lagi sama anak saya sakit itu asma. Sejak lahir itu apa obatnya ya? Kalau asma tuh obatnya cuma satu, minum susu kambing. Kalau ada di sana susu kambing, obatnya susu kambing. Etawai. Ya, susu kambing tapi yang murni, yang beku. Susu apa aja sih, nggak etawa boleh. Yang penting kambing. Nanti minumin itu. Kalau memang ibu anaknya itu nggak mau dan ibu nggak punya duit tapi anaknya pengen sembuh, ibu cebok alat kelamin ibu atau alat kelamin suami dimasukin ke dalam botol nih kayak gini nih. Nih botol. Nih. Ya. Alat kelamin suami masukin botol tapi segede gini gak lebarnya alat kelamin suami. Takutnya bisa masuk gak bisa dicabut. Diukur dulu. Ibu tahu kan ukurannya? Tahu gak? Tahu. Oh iya masukin. Tapi jangan ditutup gak bakal bisa. Udah diminumin dia. Paling lama 9 hari. Paling lama 9 hari. Hah? Punya saya. Cipuan saya nggak bisa. Alat kelamin ibu? Bisa. Alat kelamin ibu malah kecil kan? Muat kali segini. Untuk itu loh, untuk minum anak yang ya, buat, asma ini. Ya bisa. Terus sama itu anak saya itu kan punya usaha kursus mengemudi mobil itu loh Pak. Itu kok sering ada halangan gitu. Contohnya kayak gimana halangannya? Sering nyerempet orang, kemarin itu katanya nabrak sepeda motor gitu. Oh pakai celana dalam ditaruh di dashboard.
nanti nggak cilaka. Celana dalam yang bekas pakai. Saya nggak apa-apa ya. Hah? Celana dalam saya itu nggak apa-apa. Iya, taruh di dashboard. Nanti yang dampingin sebelahnya, kalau memang harus ada pendamping itu sadamnya dibalik. Kalau yang kursus kan disuruh pakai celana dibalik nggak bakal mau. Yang kursus nggak bakal mau. Nah taruh dashboardnya celana dalam kita ditaruh di dashboard. Nanti mobilnya nggak nyerempet. Ya. Bisa? Ya. Praktekin ya. Ya. Kalau yang utang, dagangan, ibu paksain sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Ya. Kayak tamu saya tadi. Ya. Paksain sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Paksain sedekah subuh nggak boleh bolong. Paksain sholat Jumat barokah nggak boleh bolong. Mau berapa aja tapi jangan bolong. Kan saya tanya motor lunas, mobil lunas, rumah lunas. Sekarang hotel jadi milik saya Pak Haji. Alhamdulillah. Bayangin. Sekarang yang ngelola putrinya. Yang jalanin mamahnya. Yang ngelola putrinya. Nah, coba ibu praktekin. Ya. Bisa? Ya. Oke, yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan saya Rani dari Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Saya Lani. Rani. Pak Haji. Rani. Ya, Hmm. Rani. Sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Pak Haji. Karena 2 tahun yang lalu saya Diambilin dulu kesini durinya. Saya nggak mau pakai duri. ada Diambilin durinya. Hah? Ya, saya ingin berterima kasih kepada Pak Haji. 2 tahun yang lalu saya ada anugerah, mobil saya hilang. Masih leasing Pak Haji. Dan saya praktekin ilmu Pak Haji itu. Kan leasing sempat datang ke saya 2 kali. Ya. Untuk nagih, sedangkan mobilnya kan hilang, saya gadein. Itu kan jadi pidana nantinya. Ya. Nah, alhamdulillah saya praktekin ilmu Pak Haji yang celana dalam dimasukin ke botol. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada datang Pak Haji. Wow. Ya. Tepuk tangan dong. Ya, alhamdulillah. Bu, biar bapak-bapak nggak datang ke rumah ibu bisa gak nih? Ya, dulu masih suami yang lama Pak Haji. Suami yang baru sekarang gimana? Belum, rencana itu yang orang Medan tadi Pak Haji. Apa? Yang orang Oh, Gunawan. yang Medan, calon saya orang Medan tadi tuh. Yang orang Medan Pak Haji tanya pertama. Oh, itu calon kamu. Calon. Insya Allah. Kenalnya gimana? Kenalnya teman lama Pak Haji. Terus kesini tadi sama siapa? Sama beliau. Oh iya. Nah, Nggak mau tuker tambah yang lain. Ada yang lebih bagus loh di sini. Putih, putih ya. besar, tegap, kebo bule. Ini udah hitam, kecil. Mendingan ini putih, besar. Ada di deretan sini kandangnya. Iya. Kebo bule. Udah lihat belum kebo bule saya? Gede gak? Body daripada ini. Iya ya Pak Haji. Ada tapinya Pak Haji. Apa? Tapi nggak suka pakai celana. Kalau Gunawan kalau dia pakai celana udah orang Medan. Iya. Kenalnya di mana ibu sama dia? Kenalnya di sosmed Pak Haji. Di sosmed. Kok bisa kepincut? Apa ketertarikan dari orang Medan ini? Nggak tahu ya Pak Haji. Saya kan waktu itu minta didatengin sama Allah. Ya pasangan yang semoga yang terbaik Pak Haji. Ya. Nah kalau itu memang kita ketemu ya nggak ada apa-apa karena kita pengen bisnis aja kan sama ini. Tapi satu saat kenapa Allah kasih rasa ke saya gitu dan Rasanya gimana? Asin, manis, Kalau orang Medan kan rasanya gurih. Itu kalau ketelan Pak Haji. Ya. Pak Haji, ya rasanya nggak pernah ada kali ya. Wow. Jadi udah jalan berapa lama? Ada 3 bulan kali Pak Haji ya. 3 bulan. Oh 3 iya. bulan. Ini kan tinggal di Ben Hill. Mbaknya Iya. tinggal di mana? Di Pasar Minggu Pak Haji. Jauh dong kalau mau ketemuan. Ya. Mbaknya yang ke Ben Hill atau yang dari Masnya Ben Hill ke Pasar Minggu? Emasnya yang ke Pasar Minggu Pak Haji. Kenapa nggak ketemunya di Ragunan? Ketemu keluarga Pak Haji. Daerah yang netral. Iya.
Tapi Maunya dia mah di pasar Minggu, emang lo mau kondo lo. Di Ragunan dong. Cuman modal kacang kulit doang. Nah, waktu itu kan saya sama suami yang lama sempat saya bikin perusahaan Pak Haji. Bidangnya apa? Belum banyak bidang saya buat KLBI-nya, tapi belum sempat saya jalanin. Dulu pernah umroh tapi nggak cocok dengan partner bisnis saya. Mbaknya gitu. umur berapa? Umur 49. 49. Dulu sama suami yang pertama Mm-mm. berapa tahun pernikahan? 4 tahun kurang. Yang pertama, suami yang pertama. Suami yang kedua? Yang suami yang pertama 11 tahun Pak Haji. Suami yang pertama 11 tahun. Suami yang kedua? Yang kedua 2 tahun. 2 tahun. Suami yang ketiga? 4 tahun. Hah? 4 tahun. 4 tahun. Dia bingung kenapa gue Pak Haji tahu ya. Tahu lah. Iya Kan Pak Haji ini. gue pakarnya. Jadi kebuka deh. Walaupun dia nggak ngaku. Ah? Dia belum tahu. Ah, goblok. Ya Pak Haji. Kak, Pak Haji tahu. Kok Pak Haji tahu? Tahu Mbak. Karena saya bisa ngitung tai lalatnya kamu. Saya udah hitung. Oh, jumlahnya segitu. Pasti. Saya aja nggak tahu Pak Haji. Sini saya ngitung. Saya tambah. Saya kasih tahu. Saya aja yang hitung Pak Haji. Ah! Kalau Haji Marco yang itu disubkonin, subkontraktor. Mendingan gue developer garap sendiri. Ngapain? Ini kan proyek gede. Proyek daging. Kalau proyek tetelan bolehlah Haji Marco yang. Ya Pak Haji. Jadi sama suami yang pertama anaknya berapa? Anak 3. 3. Sama ada. suami yang kedua? Yang kedua 1. Sama suami yang ketiga? Nggak ada anak. Gak ada anak. Karena kan operasi saya semua. Oh, Jadi jadi nggak mbaknya udah gak bakal punya anak lagi? Iya. Wow, kesempatan lo main terus. Irit, ini namanya istri irit tanpa KB. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji. Lo menang banyak lo. Udah menang banyak, ketipu banyak lo. Iya. Ya Pak Haji. Nah sekarang kan ada teman saya yang ngajak kerja sama Pak Haji. Iya. Nah kebetulan dia punya proyek dari kementerian-kementerian all Indonesia, semua Indonesia kementerian. Apa? Punya proyek dia untuk pelatihan training-training khusus kementerian-kementerian semua Indonesia Iya. yang ada di Indonesia Pak Haji. Nah tentunya kan saya butuh modal untuk ngerakin perusahaan saya. Emang perusahaan mbaknya apa bidangnya? Ada untuk salah satunya untuk training, untuk pertemuan-pertemuan Pak Haji. Gitu. Ada untuk perdagangan juga. Tapi itu belum sempat jalan. Dan untuk ngerakin sekarang perusahaan saya kan butuh investor Pak Haji yang mau kerja sama. Nah, udah sih tadi saya sempat ijab minta didatengin orang kaya yang linglung Pak Haji. Ya semoga ya alhamdulillah pasti datang gitu. Nah, maksud saya Mbaknya kan tadi bilang didatangkan orang linglung tuh datang. Udah linglung tinggal duitnya doang aja ya. Orang udah linglung, tinggal duitnya doang kan. ya Pak Haji, saya nanya gimana caranya gitu supaya apa yang bisa saya lakuin untuk ilmu kearifannya. Mbak, gitu, Pak. kalau join saya nggak setuju. Kalau orang join pasti ketipu. Oh iya. Pasti ketipu. Jangan join. Join sama investor apa teman saya maksudnya? Sama temen saya, sama investor nggak usah join. Mendingan sendiri. Sendiri aja. Saya nggak setuju join. Sendiri aja. Iya, iya. Buktinya apa? Mbak sama suami yang pertama pisah. Iya. Mbak sama suami yang kedua pisah. Mbak sama suami yang ketiga pisah. Masa ini mau join? Enggak lah. Sama suami yang pertama berapa tahun kita? Coba mbaknya berapa tahun suami yang pertama? 11 tahun Pak Haji. Hah? 11 tahun. 11 tahun, tidur bareng, makan bareng, kemana-mana bareng. Bahkan sampai punya anak 3, pisah tuh. Iya. Apalagi ini. Enggak, saya nggak setuju join. Sendiri aja. Gimana dong, saya butuh modal Pak Haji. Sholat badiah qobliyah jangan bolong.
Ya. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Nanti Allah datengin duit tapi tidak join. Udah itu aja. Kalau join saya nggak setuju. Gitu. Kalau sama calon saya bisa gak Pak Haji? Jangan. Jangan. Mendingan kita servis aja. Kita muliakan. Gitu. Wasilahnya nanti rezeki datang. Iya Pak Haji. Nah, saya mau tanya yang saya kan masih cetek ilmu agama ya Pak Haji ya. Tapi saya memang sempat jalanin celah dalam kebalik sudah dari awal tahu Pak Haji di YouTube. Sekarang kan. dibalik gak? Masih dibalik sampai sekarang. Orang Medan coba periksa bener gak dibalik? Ya alhamdulillah rezeki ada aja Pak Haji. Ada aja kan? Gitu, ya. Sama Orang pakai celana dalam dibalik, dompetnya nggak pernah kosong, betul, saldonya nggak pernah kosong. Iya betul. Amin. Ada aja uang masuk. Ya. Cuma saya masih tadi untuk sholat qobliyah ba'diyahnya tuh belum tahu ba'diyahnya untuk sholat zuhur apa dua-duanya qobliyah sama ba'diyah gitu Pak Haji. Kalau duhur dua-duanya. Dua-duanya. Ya kalau subuh, asar sebelum. Sebelum. Sesudah nggak ada. Oh iya. Kalau subuh sebelum. Subuh sebelum. Kenapa habis subuh nggak ada? Kenapa habis asar nggak ada? Karena menghormati matahari. Kalau matahari mau terbit nggak ada. Kalau matahari mau terbenam nggak ada. Kalau maghrib sebelum ya? Ya. Sesudah. Oh sesudah malah. Sebelum dan sesudah. Oh. Iya saya salah. Isya sebelum dan sesudah. Isya juga sama. Ya. Sebelum dan sesudah. Ibu paksain sholat ba'diyah qobliyah coba jalanin. Bohong Bu nggak cair 10 miliar. Bohong nggak cair 10 miliar. Ya, cair Bu. Ya, ya. Cair. Nanti kalau udah cair, Ibu cari yang lebih bagus lagi dari dia. Tapi kalau dia juga cair 10 miliar, cari yang lebih bagus lagi dari dia. Enggak deh, Umar. Maksudnya biar ketawa daripada serius. Ya Pak Haji. Oke? Ya. Bisa? Bisa. Yuk belakang. Ya. Makasih Pak Haji. Ya. Yuk mbaknya. Yuk mbaknya. Nama. Udah Pak Haji, malam kemarin udah. Oh iya, sekarang ada mau diobrolin lagi gak? Ini Pak Haji, kemarin kan Pak Haji bilang yang bikin apa Pak Haji? Telur gulung itu. Tadi saya tanya sama Pak Sidik, kata Pak Sidik nanti disampaikan sama Pak Haji. Kan saya kalau telur gulung tuh udah sering buat di rumah. Tapi kalau yang kayak kita beli kemarin ya Pak Sidik ya itu kan pakai mie. Saya belum pernah bikin. Nah saya bilang sama Pak Sidik kalau saya mau coba nih. Gampang Ibu. Ke tukang cilor dulu yang kemarin cara buatnya dilihat. Oh, sambil Ibu nongkrong lihat. Oh gitu. Berapa harganya? 1.000. 1.000 ya. Ibu beli aja 20.000. Nanti dari saya duitnya 20.000. Ibu perhatiin cara buatnya 20.000 tuh. Sampai 20 kali ya. Iya. Pak Haji, gue masih blow on. Gue modalin lagi 30.000. Sampai Ibu pinter. Ya. Terus kan Sabtu besok kan masih di sini. Berarti Sabtu besok udah mulai belum? Minggunya udah mulai belum Pak Haji kita yang di kolam renang itu? Di mana? Kata Pak Haji kan nanti hari Minggu mau buat itu mie gulung itu untuk anak-anak. Iya lo besok ke tukang cilor dulu. Ke tukang cilor apa yang mesti diperluin? Iya. Kompor, tabung, penggorengan. Iya. Nanti lo bilang sama si bos nanti dibeliin. Baik. Pikulan, nah ntar dibeliin. Pikulan. Mesti bikin. Iya, Pak. Layaknya kayak cilor dah. Kan ada di Pabuaran suruh bikin gitu. Nah, iya, nanti kita bikin. Iya. Nanti lo dagang dah di sini hari Minggu. Tunggu dong. Besok kan hari anak-anak berangkat hari Jumat pagi. Nah Jumat lo dagang di Hotel Mega Cipayung bikin cilor. Bawa peralatannya. Nanti gue izin sama pemilik hotel kan. Baik. Pasiennya RDAY. Baik. Iya kata Pak Haji kan. Mbak, ini ada orang yang mau sedekah cilor. Ini nanti dia bikin di dekat itu kantin ya. Lo bikin yang banyak ya sama sausnya apanya.
Baik. Nanti gue yang beliin telurnya sepeti gitu. Baik Pak Haji. Jadi gue yang sedekah, lo juga sedekah. Namanya sedekah patungan ya. Lo sedekah profesi, gue uangnya. Jadi ntar gue beliin itunya apa, telurnya, bihunnya gue beli. Jadi lo udah layaknya kayak tukang cilor dah. Gitu. Kalau tukang cilor pakai topi, pakai topi, pakai apa dia? Pak Haji kayaknya tukang cilor gak pakai BH. Lo nggak boleh pakai BH. Karena kan laki-laki. Berarti besok saya nggak usah pakai BH Pak Haji. Ini Pak Haji kan kemarin kan waktu privat Pak Haji kan bilangnya saya dan suami itu ikut ke sana, nginep di sana bersama anak yatim. Iya, lo tidur sama anak yatim cewek, Masnya tidur sama anak yatim cowok. Baik. Ya, anak lo dibawa, anak lo laki perempuan? Laki Pak Haji. Ya ikut sama anak yatim yang cowok. Iya kemarin itu ada tamu RDAY kan Pak Haji. Bilangnya gini, nak doain ibu ya katanya kayak gitu Pak Haji. Kan dibilang anak saya anak yatim. Terus kata anak saya, mama aku gimana mau jadi anak yatim? Enggak usah saya bilang. Jangan. Gitu Pak Haji. Jangan nggak boleh. Jadi gue lebih setuju lagi kalau suami ibu buntingin ibu dulu, baru suami ibu saya santet. Jadi gue punya yatim kurung. Berarti nanti ikut di mobil bersama anak yatim gitu? Ya, nanti kan dititipin. Baik Pak. Bapak ikutin. Ntar gue yang referensiin. Iya. Boleh bos kalau gue yang kasih coret-coret. Jadi ibu berangkat ikut mobil anak yatim. Baik Pak Haji. Anaknya dibawa sama ibu. Iya Pak Haji. Nanti kalau tidur sama bapak. Iya. Karena takutnya anak yatimnya kagok kalau ada anak kecil. Iya. Laki beda jenis kelamin. Jadi nanti tidur sama bapak. Tapi kalau naik elep bareng ibu. Oh iya baik. Bareng digendong sambil ibu ijab di elep. Manjur gak? Duh bos. Iya. Saya maksain dulu bikin ijab kabul kolam renang Haji Marco. Ya betul? Betul. 2016. Iya betul. 2017, 2018, terus 2019 COVID kita nggak bikin. 100% yang ijab kabul di sana. Nah ibu nanti di kolam renang hari Minggu bikin lagi cilor. Baik Pak Haji. Gitu. Baik. Anak-anak kan seneng. Iya Pak Haji. Oh saus, ibu lihat sausnya pakai apa gitu. Iya. Nah kita cuman ganti pakai sausnya yang lebih bagus, yang belibis. Iya. Ya yang belibis. Seger belibis. Jangan saus yang biasa. Beli bis ya Pak Haji. Belinya bis. Oh bis, mau bis. Sama ini Pak Haji satu lagi. Kan tadi suami saya bilang nih, mah saya ngapain ya katanya. Kan mau riadonya nanti kan Pak Haji tunggu yang kita bawa mobil ke sini itu. Nah cuman suami saya bilang sampai hari Senin itu saya ngapain gitu di kamar aja. Bingung gitu Pak Haji. Terus dia bilang kan kemarin kata Pak Haji kan riado di kandang kebo ya. Kan kita kurang pejantan. Kebo gue tuh betinanya terlalu banyak. Nanti gue bilang, kemarin kan bilang sama kebo lo kok gak kawin-kawin? Udah capek Pak Haji. Itu ada orang Lampung, bisa gak gantiin saya? Gitu kata kebo jantan nih. Iya. Dah pakai itu. Lu cuman modal sarung doang bos. Belum pernah kan lo manjat kebo? Berarti boleh besok. Boleh besok hari Selasa. Di kandang sapi boleh. Oh, gitu. Kan kita kalau tiap sore ngawinin sapi masih. Nah lo ngawinin sapi boleh. Gitu. Kita kan tiap hari ngawinin sapi. Di kuda boleh ya? Boleh di kuda. Bersihin lantainya kuda. Nyapu kandang isi bolong. Boleh. Oh berarti nanti tinggal ke sana aja ngomong. Bos, bilang Pak Haji. lo cerita coba orang Riau bisa cair hajatnya yang utangnya 4 miliar. Coba nggak apa-apa biar yang lain pada dengar coba. Coba lo cerita yang orang Riau cair hajatnya 4 miliar. Riado di sini cuman seminggu langsung cair. Sebulan di sini Riado dia. Dari Riau suami istri sama kayak ibu bapak di sini dia tugas di kebun yang kita pakai odong-odong kemarin itu. Yang pertama yang ada kolamnya di sana, tinggalnya ya di rumah yang itu. Masuk itu kan ada rumahnya itu. Villa yang sono. Yang pertama. Nah, tinggal di sono dia ngerawat
pertama sama kayak ibu, bapak itu ngapain saya di sini ya? Diem saja kan di sini, tinggalnya pagi, diem, nungguin sholat duhur, baru ke masjid, baru balik lagi gitu. Akhirnya nemuin saya ya kayak bapak ibu itu. Terus izin mau ke kegiatan, biar ada aktivitas, biar enggak ngelangut, biar enggak mikir yang aneh-aneh, mikir-mikir yang ditinggalkan. Maka kita tugaskan ke kebun. Nah, dia bekerja, ngerjain kegiatan tentang perkebunan, rawat tanaman lah ya, nanam jagung, nanam pisang, nanam apa saja di situ. Cuman waktu itu memang belum kita ajari untuk ijab qabul saat melakukan aktivitas. Ya sekedar bekerja saja. Itu sudah berjalan ya 1 bulan lebih lah di sana, hampir 2 bulan. Alhamdulillah Pak Haji kontrol kebun. Jarang-jarang Pak Haji turun, biasanya pakai mobil, muter, lihat apa yang harus dikerjakan, ini. Alhamdulillah Pak Haji turun, ketemu sama beliaunya ini, suami istri yang sedang mengerjakan merawat tanaman. Kemudian dinasihati, dikasih ilmu lah sama Pak Haji, komunikasi. Lo jangan diem aja bekerja sambil ijab, sambil bekerja, sambil ucap hajat, ajak ngobrol tanaman yang dirawat. Tanaman yang dirawat diajak ngobrol. Tuh tanaman itu ada benalu. Pohon kelapa itu. Bawahnya banyak rumput-rumputnya, banyak benalunya yang merambat-rambat itu mengganggu kesehatannya lah ya, mengganggu makanannya, berebut di situ. Bersihkan dia, semua dibersihin. Dirawat yang bersih sambil ucap hajat. Kelapa, pohon apapun yang sedang kita rawat sambil bilang, kamu saya rawat ya, saya bersihin dari benalu-benalu yang mengganggu kehidupanmu. Kamu aminkan ya, hajat saya bisa hidup sehat seperti kamu, kemudian rumput-rumputnya yang mengganggu juga dibersihin sambil diucap. Ucap, semua yang dikerjakan diajak ngobrol. Yang disirami sambil menyirami, kamu saya kasih minum, saya kamu kasih asupan supaya kamu bisa tumbuh segar, tumbuh sehat. Aminkan hajat saya. Semua hutang saya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, saya bisa dapat garapan yang lebih luas. Jadi ceritanya beliau punya hutang, jaminannya tanah seluas 1 hektar, kemudian pusing karena itu sudah menghasilkan, tapi proses di bank dijaminkan. Akhirnya dengan di sini jadi tenang, nyaman, kemudian hajatnya bisa terangkat dengan wasilah dia merawat ini. Ya bukan seminggu itu langsung ya, tapi kerjanya dia bukan seminggu langsung, tapi dari mempraktekkan yang diajarin Pak Haji tadi itu seminggu lebih sedikit lah. Langsung nemuin saya, Pak, saya mau ngobrol, saya ini ada proses yang harus saya selesaikan di Riau. Apa? Udah telepon. Ragu-ragu langsung dia telepon. Ternyata dia ditunggu harus segera pulang untuk ngurus tanah yang seluas 4 hektar. Jadi dia legowoin, dia lepasin beban yang
1 hektar tadi mau dilelang bank ya silahkan, mau tidak ya silahkan, yang penting dilupakan. Alhamdulillah itu enggak tahu keberlangsungannya, bank belum melelang juga, tapi sudah tidak nagih dan dia dapat 4 hektar lahan baru yang bisa digarap. Plus kebun untuk perumahannya seluas 1000 meter. Langsung, gimana Pak? Ya balik udah, izin Pak Haji, ya izin Pak Haji. Pamit, ya udah balik. Sampai sekarang, alhamdulillah juga sesekali kabar-kabar masih. Kabar-kabar. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan itu pasti bernilai, pasti menjadi wasilah penghantar hajat kita terkabul. Tapi memang harus dengan lillahi ta'ala. Niatan kita mengerjakan ini betul-betul beban ini harus dihilangkan. Bebannya bukan dibawa terus. Kalau bebannya dibawa terus, dia tidak bisa bergerak bebas. Maka harus dilepaskan. Lepas. Hajat itu, yaitu termasuk kerja di kandang, ngerjain apapun itu sambil ucap hajat. Kenapa rezeki kita ini bisa terdegradasi, terpuruk? Ini sebetulnya kita kalau Pak Haji kan ilmunya selalu memuliakan anak yatim. Nah, bahasa memuliakan tidak mensantuni, bahasa Al-Qur'annya pun namanya memuliakan anak yatim. Coba dibuka surat Al-Fajr, wal fajri walaya. Ya, surat Al-Fajr di ayat yang ke-17. Itu adalah penyebab kenapa sih kok rezekinya diseretkan oleh Allah. Kalau rezekinya lagi di surut, rezekinya mampet, itu kata Allah kita biasanya bilang apa? Allah sedang mengujiku, Allah sedang menghinakanku, Robbi ahanan, gitu kan? Kata Allah apa? Kalla balla tukrimunal yatim. Tidak demikian, bukannya kamu dihinakan, bukan kamu diuji, tetapi kalla balla, tidak demikian. Tetapi apa? Tukrimunal yatim. Tukrimun itu memuliakan, karena kamu tidak memuliakan anak yatim, maka rezekimu seret. Kita kebanyakan bapak-bapak memuliakan ibu yatim. Biar ya, udah dibuka. Yang Coba ayat, buka dulu. yang ayat yang ke-17 coba. Surat apa? Al-Fajr. Al-Fajr. Iya, Ayat 17. coba baca, Mbak. Lihat, Mbak. Lihat. Bener gak? Mana Baca. mic-nya? Al-Fajr. Bapak inget ya Pak, anak yatim ya, nggak boleh ibu yatim ya, itu bonus. Kayak kameramen tuh bonus. Yang 17 dulu. Ini artinya Ya. Ya artinya aja, kalau dibaca Arabnya bapak-bapak linglung. sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Iya. Jadi nggak ada nyantunin anak yatim, nggak ada. Tapi memuliakan. Anak yatim. Nah karena bapak dan ibu nih sekarang lagi tepos, duitnya lagi nggak ada. Coba bapak dan ibu setiap hari Sabtu sama Minggu wajib ke RDIY yang lagi bokeh. Apa tuh? Memuliakan anak yatim. Dengan cara apa? Hari Sabtunya di sini naik odong-odong, lomba-lomba. Hari Minggunya berenang bersama anak yatim. Begitu. Nah besok kita juga begitu. Di Hotel Mega kita sholat Jumat bersama anak yatim. Seumur hidup Bapak pernah gak sholat Jumat yang isinya anak yatim doang? Gak ada.
Di masjid mana? Nggak ada. Nah ini kita besok bikin di masjidnya Hotel Mega Cipayung bersama 500 anak yatim. Cowok cewek semua sholat Jumat. Gitu. Nanti siangnya kita acara konsultasi gratis. Nanti sorenya kita ijab kabul sama Allah. Nanti 500 anak yatim ngaminin di Hotel Mega Cipayung. Nanti habis maghrib kita bikin api unggun. Api unggun kita di pinggiran api unggun sambil nanti kita ijab ke Allah ke atas tanpa atap langsung langit. Anak yatim ngaminin. Nah itu kita pernah bikin waktu itu di atas di Ringdam. 100% hajatnya terkabul. Nggak ada yang enggak, satu pun nggak ada. Nah besok kita mau bikin di puncak. Mega Mendung, Hotel Mega Cipayung. Nah gitu. Nanti malamnya tahajud bersama 500 anak yatim di situ lagi. Nanti paginya sarapan pagi, fun game. Udah pulang. Gitu loh bos. Harus bisa dan pasti bisa. Gitu. Orang acaranya gratis, jadi bapak dan ibu paksain. Kalau bapak dan ibu lagi ada uangnya ya sedekah. Tapi kalau ibu nggak ada uangnya gimana? Maksa. Hari ini nggak makan dulu. Simpen duitnya buat sedekah. Jadi sedekah itu ada di Al-Quran pada waktu lapang maupun sempit. Ini kan kebanyakan bapak dan ibu menafsirkan yang namanya sedekah pada saat lapang. Jangan dong. Kalau lagi sempit kita juga paksa sedekah. Coba terangin. Coba terangin. Jadi ada yang itu di surat Ali Imran ayat 134. Ya, surat Ali Imran ayat 134. Artinya bahwa orang yang dicintai Allah itu ada 3. Salah satunya adalah orang yang bersedekah. Sedekahnya kapan? Saat dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Terangin, lapang tuh gimana, sempit gimana? Ya, kondisi lapang itu kalau kita sedang rezekinya lapang ya, banyak rezeki, bisnisnya lancar, usahanya lagi berjalan, pendapatannya mengalir terus. Tetapi kalau kondisinya lagi seret, nah itu kan kadang kita ngomongnya, Pak Haji, orang makan saja susah suruh sedekah gimana? Tapi masih makan. Masih makan kan? Masih makan. Sehari ternyata 3 kali masih makan. Masih 3 kali. Nah, masih rokok juga. Ternyata seperti itu. Kita masih bisa beraktivitas. Nah, kalau kita masih bisa makan 3 kali, itu dipaksain. Bagaimana? Kalau ekstrim berarti diambil 1 makannya, berarti 2 ini ekstrim. Sedang ya dipotong belah semangka, istilahnya Pak Haji, belah 2, separuh. Kalau sehari kita bisa makan 50.000 lah katakan, misalkan mepet-mepetnya ya, berarti kita kan masih bisa maksa untuk sedekah 50% dari anggaran kita makan itu 25.000. Paksain masih bisa sedekah. Ini yang sering disampaikan Pak Haji, kita kalah sama saudara-saudara kita yang sipit. Dia makannya pakai apa kalau masih dalam keadaan sempit? Bubur. Kenapa harus bubur? Karena kasih kecap, kasih cabai, ketelen. Udah gitu makannya mau tahu piring seng. Pakai supit. Iya benar. Pakai supit supaya nikmat itu lama gitu kan? Enggak lama, makanya nggak habis-habis. Nggak habis-habis.
Bubur pakai supit, coba. Yang matanya Supit. gak usah disebutin ya. Nanti takutnya Itu tersinggung. kalau kita nggak maksa kita, kalahnya di situ memang. Ya, kalau itu mereka maksa. Kalau maksanya kita bersedekah, kalau dia memang maksimal pendapatan itu enggak boleh 60%, kalau dia masih belum cukup, maksimal dari pendapatan itu 40%, bahkan sampai 30% yang dia makan. Kan ada di TikTok tuh, ada di TikTok orang terkaya di Indonesia. Saya nggak usah sebutin namanya. Nah, papahnya kerja, mamahnya karena anak-anak nggak pernah makan, dia beli ayam, diopor, tetangga sebelah bau opor, dikasihlah sepotong. Nah anak-anak jangan makan dulu ya sebelum papanya pulang. Pas papanya pulang, itu kamu masak apa? Opor. Kok kamu masak opor, orang kita hidup masih begini mas. Opor tuh orang mata sipit. Sekarang anaknya orang terkaya di Indonesia. Kita kan enggak. Duit enggak punya, dibela-belain ngutang di tukang pecel lele, pecel ayam. Enggak lah. Merih, nggak ada utang-utangan. Makanya zaman dulu kan begitu. Ibu lihat di ASMK Pasar Pagi Lama. Semuanya tuh ibu lihat orang dagang semua. Lihat saldonya. Orangnya kumal, pakai daster, dagang. Yang udah pada tua tuh inci-inci apa jadi kasirnya. Kan kita kalau beli panci di situ. Makannya masih apa? Piring seng. Kita mah ya Allah udah gaya aja. Papa grab food. Bentar-bentar siput. Akhirnya udah tinggal duitnya habis. Put. Iya, jadi dalam keadaan lapang maupun sempit. Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Itu ilmu RDAY yang selalu sampaikan Pak Haji, sedekah subuh jangan bolong. Kenapa? Karena kalau orang yang sedekah subuh, satu malaikat datang mendoakan, Allah ganti sedekah orang ini dengan rezeki, dengan harta yang berlipat ganda dan barokah. Satu lagi malaikat, tidak satu yang mendoakan masing-masing orang yang sedekah dan tidak, tapi dua malaikat. Yang satu mendoakan seperti itu untuk barokah rezekinya selalu meningkat, yang satunya mendoakan Allah orang yang pelit tidak mau bersedekah ini lenyapkan rezekinya, hartanya untuk tidak barokah. Manjur enggak doanya malaikat? Manjur doa malaikat itu. Akhirnya kita dibinasakan harta kita. Iya. Gimana cara ngebalikinnya lagi? Ya dengan sedekah subuh. Tapi kan kita selalu berdebat. Kan saya lagi terpuruk ya. Gimana mau? Hah? Paksain. Coba makannya pakai bubur aja. Biarlah habis. Kasih apa yang asin-asin. Tongsai apa, tongcai apa. Biar asin. Yang penting habis buburnya. Gak usah pakai ayam mahal. Tapi sebelah banyak ayam Pak Haji, ya udah ambil. Ayam tetangga gitu. Atau beli kerupuk. Irit tuh ada duit. Walaupun hari itu kita sedekah cuman berapa, tapi kita kan udah mulai sedekah subuh. Sedekah lagi. Sedekah subuh lagi sedekah. Bohong, paling lama paling sehari deh langsung terkabul. Tapi yang penting kita niatin dulu. Tapi kan bapak-bapak dan ibu-ibu enggak. Makanya kan tadi saya semangat. Ibu besok datang ke tukang cilor. Nah, nanti ibu beli, ibu pelajarin tuh. Apa aja yang ada di situ. Oh gerobak gini. Kita bikin. Besok kan masih ada hari apa. Sama gerobaknya Pak Haji. Iya kalau nggak ada gerobaknya mau bikinnya pakai apa? Masak cilornya. Bisa ada gerobaknya. Nanti bikinnya gimana? Kan kita banyak kayu. Tukang ada Bu. Tukang kalau saya suruh lembur lo bikin lo kayak tukang cilor.
Bawa aja tukangnya suruh ngintip. Dia dipikul apa didorong? Kemarin didorong Pak Haji. Ya udah, dorong. Kalau sampai hari hanya gerobaknya belum jadi, lo dorong tuh laki lo. Iya, bikin gerobaknya, bannya bikin bagus gitu, lembur bikin. Udah bikin cilor, dagang. Besok ke Hotel Mega Mendung, bawa tuh gerobaknya. Siap, Gitu. Pokoknya kayak layaknya orang dagang dah. Cilor nanti antri lo bikin aja sampai tangannya pegel sambil berdoa. Cair 10 miliar, cair 10 miliar, cair 10 miliar gitu. Bohong Bu, kalau kita udah berusaha nggak terkabul. Contoh kita punya anak. Anak kita rajin. Alhamdulillah. Kan kita tanya, kenapa dek kamu nggak sekolah? Iya mah, HP-nya nggak bisa ngikutin itu mata pelajaran karena nggak ada wifi-nya. Adanya cuma SMS doang. Bohong, bapaknya emaknya nggak minjem rentenir walaupun riba demi anaknya. Betul gak Bu? Walaupun riba, minjem padahal dilarang. Pak Bu itu riba. Alah lo setan lo riba, gue mau riba. Buktinya pemerintah riba. Istilahnya minjem. Bu sekarang riba ini udah mendarah daging di muka bumi ini. Ya betul? Hampir semuanya motor cicilan. Mobil cicilan. Rumah cicilan. Apalagi yang cicilan? Pasangan hidup cicilan. Kok gitu? Ya tuh waktu kita nikah kan ngutang. Waktu nikah buat rame-rame ngutang. Sayang aja kondangan gak tahu. Coba kalau yang kondangan ditulis di depan pada saat kita kawinan. Biaya pernikahan dimodali sama BRI atau di apa Bank Mandiri atau di sama Bank BPJS atau apa Bank BPR. Bohong padahal. Nggak pada keluar lagi gak jadi kondangan ya kan. Orang nasinya riba. Tapi kan semuanya udah mendarah daging rakyat Indonesia. Ya kan. Coba Ibu lihat. HP cicilan nggak? Cicilan. Laptop cicilan. Cicilan semua. Kenapa? Karena udah. Iya kalau kita ngebahas gitu kita bermusuhan sama riba. Makanya kan. Kita ngebahasnya pelan-pelan biar nggak ada yang tersinggung gitu loh. Jadi Bapak dan Ibu paksain sedekah subuh jangan bolong. Paksain. Minimal apa sih? Bangun tidur Bapak harus senyum. Bisa gak? Ibu bisa gak senyum? Kalau memang gak bisa, Ibu pas bangun susah senyum. Kalau memang ada suaminya, buka resleting alat kelamin suami. Mantul gak dia? Hahaha, papa kayak Monas. Kok somplak Pak? Iya kejepit resleting. Udah langsung dibetadinin. Yuk sebelahnya. Mana? Udah yuk. Bapak yang tadi belum nanya yang mana? Yuk. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Abi. Dari Bima. Abi. Iya, Abu Bakar Idris. ABI. Iya. Oh iya. Istrinya namanya siapa? Namanya Yeni. Lisa. Yeni. Yeni. Tapi sudah gak ada Pak Haji. Alhamdulillah. Kapan mati? Sudah free. Free. Tapi ada yang tunggu di kampung halaman Pak Haji. Ada. Ada, sudah ada. Oh, iya. Di mana-mana yang namanya Abi tukang kawin ya. Dari saya ke sini ini memang mau testimoni juga tentang putu saya sama saya juga. Ya. Jadi saya kenal RDAY itu mulai sebelum puasa. Ya. Dari 2024 kemarin memang saya pulang ke Bima, Pak Haji. Saya kan tetap di Malang kemarin itu. Ya. Selama 40 tahun. Ya. Setelah itu saya pulang ke Surabaya karena saya nomor pertama. Saya tahu RDAY pas bulan 2, bulan 3 itu. Ya. Setelah itu saya langsung praktekkan Pak Haji. Ya. Bangun malam jam 00 sama senyum, mandi pandan. Secara kebetulan saya itu tidur sama putu saya itu yang laki-laki. Masih umur, masih kelas 4, kelas 5 ya. Dulu itu dia nggak dapat
juara Pak Haji. Kelas 3 dapat juara 2. Kelas 4 nggak dapat. Kelas 5 ini alhamdulillah saya bangun tidur itu saya sabdai seperti katanya Pak Haji itu. Kamu juara ya, pasti juara, pasti juara. Setiap saya bangun tidur, mau sholat malam itu. Ya. Alhamdulillah kemarin itu saya ke sini, katanya Bapak, anak saya itu nggak tunggu dulu rapor putunya Pak. Enggak, soalnya di Pak Haji ada pencerahan hari Sabtu. Saya ke sini Jumat, bulan 6 itu. Ya. Setelah itu saya sudah sampai di sini hari Jumat itu, hari Sabtu. Saya dapat kabar dari anak saya, putu saya itu juara 2 sama juara 3 di SD ini juara 2, di kecamatan juara 3. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus yang kedua, saya juga dari Bima kemarin tuh tangan saya ini nggak bisa gini Pak Haji. Tekuk. Iya. Nggak bisa ditekuk. Iya nggak bisa ditekuk. Tapi alat kelamin Bapak bisa. Bisa. Oh. Setelah itu saya rutin mandi jam 00. Setiap malam kan saya memang tahajud di sini Pak Haji. Ya. Selama 2 bulan. 2 bulan. Alhamdulillah sekarang bisa. Bisa? Bisa. Langsung hilang sendiri Pak. Iya. Kalau kaku nggak bisa buat ngobel. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah. Bisa buat ngobel? Bisa. Ya, dia bisa buat ngobel. Kemarin sakit betul. Digini lo sakit. Iya. Belum nanti kalau sudah pulang Pak. Jadi begitu Pak Haji. Terus minta sabdanya Pak Haji. Iya. Saya di sini memang nggak ada anugerah, cuma saya pasti punya rumah 1000 meter sama penghasilan setiap bulan 10 miliar gitu Pak Haji. Dan dibikin kos-kosan di kampung halaman sendiri. Soalnya di kampung halaman sendiri saya itu juga sudah jadi kabupaten pemekaran dari Bima itu Pak Haji. Ya, pas di kampung saya itu langsung kabupaten gitu loh. Jadi sudah rame gitu, iya. Makanya saya penuhkan dulu di sini, saya cari apa itu ridhonya Gusti Allah di kandangnya Pak Haji ini. Biarpun sampai 3 bulan nggak apa-apa saya. Nggak apa-apa? Ya, makanya itu sudah hampir 3 bulan itu tanggal 20 nanti gitu loh. Saya pelajari betul benar-benar. Jadi setiap hari saya memang tahajud di sini sama baca Quran Pak Haji. Ya, sholat badiah qobliyah bisa nggak jangan bolong? Alhamdulillah. Sholat badiah qobliyah. Iya. Alhamdulillah. Jadi setiap sholat taubat dari maghrib sampai isya bisa gak 18 nggak boleh bolong? Alhamdulillah dari maghrib sampai isya itu saya nggak pernah keluar pagi. 18 iya. Nanti yang 50 dari bangun tidur sampai mau tidur. Iya. Atur waktunya. Sama apa alhamdulillah 27 alhamdulillah, kali. 999 kali sehari 27 kali. Iya. Jadi itu. Kemarin juga alhamdulillah saya bisa privat sama Pak Haji juga tanggal 21. Sama potong sapi kemarin itu. Jumat barokah. Alhamdulillah. Jadi tinggal sekarang itu nanti ikut ke sana itu gini Pak Haji. Kita kan dari jauh. Jadi untuk apa itu landnya itu saya kebetulan mau ke sama teman saya dari Sumatera ini nanti gitu loh. Iya. Apa naik ke apa gitu nggak ngerti nanti kasih kalau tahu. Naik Grab dari sini ke Hotel Mega Mendung Cipayung cuman 175. Orang 2 ya nggak apa-apa ya gitu loh iya. 175 naik Grab dari sini ke Hotel Mega Cipayung. Misalnya dibagi orang 2 atau 3 gitu Pak ya. Ya 175. Ya kan iya. Jadi Bapak naik aja yang mereknya Avanza diisi 10 orang kan muat. Oh enggak sampai paling 6 orang atau 5 orang. Ya 175 taruhlah 200. 200 bagi 6 jadi berapa tuh patungannya? 30.000. Iya. 30.000. 200 anggap apa? 175 200.000 ya. Iya. Nggak usah lewat tol. Kalau lewat tol terlalu mahal. Jadi lewat Bogor. Iya. Lewat Tajur. Iya. Nah, nanti lewat itu Gadok belok kanan. Itu puncak ada sebelah kiri jalan. Iya gitu Pak. Hotel Mega Cipayung 200.000. Kalau isinya ber-6 berarti satu orang 35.000. Alhamdulillah. Nggak mahal. Iya. Ini kan enggak teman-teman. Mau ikut anak yatim. Kasihan. Iya. Jempet-jempetan. Kita mau pakai itu Pak Haji nanti sama teman-teman gitu loh. Jadi patungan sama teman gitu loh. Makanya saya tanya. Atau kalau mau yang gratis naik ojek goib. Oh iya. Terbang sendiri aja Pak. Enggak Pak Haji. Iya.
Jadi pakai Grab aja itu nanti sama teman-teman dari Iya. ada yang dari Sumatera, ada dan Bima Iya. dari mana gitu loh. Iya, berapa? patungan Iya, aja. saya patungan itu. Yang Makanya penting itu, Bapak di sana bisa sholat sholat Jumat Jumat sama bersama anak yatim. Iya, betul. Iya. Nah, sambil Bapak bisa ijab bersama anak yatim. Amin. Iya, betul. Sambil Bapak bisa api unggun bersama anak yatim Amin. gitu. Iya, betul Pak Haji. Tenang Iya, aja. iya. Nomor satu maksain, pasti bisa. Iya, Pak Pasti Haji. bisa. Iya, pasti. Pasti bisa. Iya. Harus Iya. pede, Pak. Iya, betul Pak Haji. Iya. Nggak apa-apa anak yatim tidur di kamar. Saya tidur di teres aja. Emang ada? Berarti Kan nginapnya semua di sana 1 kamarnya hari. ada teresnya. 2 hari apa 1 hari di sana Pak Haji? Semalam. Oh, semalam. Iya. Berangkatan sholat. Hotelnya kan mewah, Pak. Sholat Jumat. Bintang 5. Depannya ada teresnya. Iya, di luar ada itu kita sama tidur di anak teres yatim. aja sambil Iya. ngobrol. Iya, betul, Anak betul. yatim biarnya di kamar. Iya. Ngapain betul, harus iya. di kamar? Kita di teres ngobrol. Iya, betul. Gitu. Pak, iya. Bisa tidur gak? Pasti bisa kan di sana banyak nyamuk. pasti bisa tidur. Sambil tirakat bisa Haji. Ya, banyak temennya ya. Iya. Nyamuk. Iya. Tapi nggak ada lah namanya dingin. Emang kalau dingin ada nyamuk? Nggak ada. Iya. Mega Cipayung Puncak dinginnya luar biasa. Enggak ada nyamuk biasanya nih Pak Haji. Kabut lewat. Ya, jadi pada saat Bapak tidur di bawah kabut. Ya, Iya. mimpi. Yang penting kan modalnya cara dalamnya double. Iya. Double 6. Humor Pak. Iya. Biar Jadi nggak itu ngantuk. aja minta saya Pak Haji. Ya. Misalnya saya sudah selesai di sini nanti semua permasalahan sini, saya pulang ke sana saya minta sabdanya Pak Haji. Pasti. Amin. Pokoknya Bapak setiap hari Minggu wajib ijab kabul di kolam renang Iya. sama anak yatim. Tapi Iya. Bapak harus mandi. Iya, mandi sekalian. Jadi ya, Pak. Bapak sambil gendong anak yatim. Iya. Jangan gendong ibu yatim. Enggak Pak Haji. Batal. Anak yatimnya. Sudah ada yang Nih, punya. Haji Marco cerita pengalaman. Iya. Ijab kabul di kolam renang. Ayo coba Pak. Coba digendong Haji, gimana iya. caranya ijab sama anak yatim. Iya, pas kita berenang itu ada acara berenang sama anak yatim itu kita ikut nyebur. Iya. Biasanya kalau saya itu anak-anak yatim pada itu, Pak Haji ikut Pak Haji. Iya. Jadi saya berenang itu di belakang, ada Iya. 7 ada 8 Iya. semuanya. Terus sambil bilang, Pak Haji mau ijab ya, karena anak yatim iya. Nanti Pak Haji ajak keliling-keliling kolam renang tuh. Jadi bayangnya begini, semua ayat Pak Haji Marco bin Aizadin misalnya ya, Iya. terkabul. Anak yatim bilang amin di belakang sambil itu. Iya. Kita tuh tangan saya tuh penuh semuanya. Coba. Yang 2, 3 kadang-kadang megangin kayak gitu. Jadi mereka senang. Mereka bahagia sekali mungkin karena mereka nggak punya apa-apa ya. Betul. Jadi mereka ngerasa ada seorang bapak-bapak yang mau berenang sama dia. Iya. Terus terutama yang kecil-kecil ya. Iya. Kalau yang agak gede agak repot. Jadi Iya. usahain yang ada Kecil-kecil yatim kurung, yang Iya. kecil-kecil, yang Iya. lucu-lucu. yang Iya. lucu. Iya. Karena anak-anak sebagainya itu nggak bisa berenang, kadang mojok aja kasihan, Iya. kadang-kadang pinggir-pinggir aja kita ajak. Iya. Yuk saya berenang yuk naik Pak Haji yuk naik gitu. Jadi mereka senang dan kita ijab juga. Iya. Amin. Semua itu Pak Haji Marco bin Aizadin terkabul. Anaknya amin. Nanti keliling lagi. Terkabul amin. Kita kadang-kadang kita bikin mereka lebih senang lagi, agak lebih sedikit di dalam tuh teriak-teriak itu bikin Iya. bikin terpancar kebahagiaan mereka. Jadi kita bikin anak itu senang. Kadang-kadang kita keliling lagi dan kadang-kadang kita juga nyebur dalam lagi. Anak-anak mau teriak-teriak pada senang. Iya. Kabul Pak. Amin. Nanti di Hotel Mega Cipayung kan ada kolam renang, anak yatim berenang. Oh, benar. Bapak juga ijab juga di situ. Iya. Pak Haji kalau kok aku mesti bawa anduk, nggak usah. Abis berenang kan ada acara api unggun. Bapak Iya. tinggal deketin api kering sendiri. Iya. Iya Pak Haji. Iya. Bisa? Bisa Pak Haji. Iya. Pokoknya kita nggak ada yang serius. Bawa aja sambil kita. Karena kita kan lagi punya hajat 10 miliar. Betul. Ngapain Iya. serius? Iya. Sambil seneng aja. Iya. Yuk yang lain. Assalamualaikum Pak Haji, Ya, saya Wiono dari Kalimantan Barat. ya, Saya sudah hampir 1 minggu di sini. ya. Sudah menjalankan apa yang menjadi petunjuk Pak Haji. Heeh. Dan alhamdulillah
Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, bisa gak? Siap, sudah saya kerjakan. Cuma masih Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Siap, sudah saya kerjakan. Sholat taubat nggak boleh bolong dari maghrib sampai isya 18. Siap. Masih Bisa. ada kekurangan-kekurangan Pak Haji. Hah? Masih ada kekurangan. Apa kekurangannya? Macam yang 16 belum terpenuhi karena secara waktunya masih kurang. Terus Oh yang 16. Yang mana 16? Yang 18 kali. Yang 18 Pak Haji. Iya. Masih kurang. Kurang. Kalau yang 50 Belum. kan semuanya 68. Siap, belum terpenuhi semua Pak Haji. Oh belum. Belum. Kenapa? Susahnya di mana? Kemarin masih kurang sehat badan Pak Haji. Jadi kena batuk pilek kan kemarin. Oh iya. Gampang Pak kalau batuk pilek, colek alat kelamin Bapak, olesin ke hidung. Siap. Tapi Sembuh. alhamdulillah udah ada perubahan Pak Haji. Udah nih. Nah, Oh, hati mulai tenang. Dulu yang baru datang sekitar 2 hari api bunyi terus, sekarang nggak pernah bunyi Pak Haji. Boleh. Itu aja Pak Haji. Boleh. Ada lagi yang mau diobrolin? Alhamdulillah udah itu. Oke ya. Jadi Bapak dan Ibu, jadwal acaranya hari Kamis. Hari Kamis di RDAY kita bikin acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena hari Jumat Maulid Nabi. Jadi kita bikin acaranya hari Kamis malam Jumat. Dari abis asar, ijab, Maulid Nabi, terus kita bikin pencerahan di atas. Nah, malam tahajud bersama anak-anak yatim. Nah, anak yatim berangkat dari RDAY hari Jumat subuh. Jadi habis sholat subuh jam berapa Pak, Bu? Nah, jam 5 anak yatim langsung sholat subuh, selesai langsung berangkat ke Hotel Mega. Sarapan dulu, langsung berangkat ke Hotel Mega. Bapak dan Ibu habis tahajud makan. Kan di sini habis tahajud makannya kan? Nah, Bapak dan Ibu lebih dulu makan. Baru setelah itu anak yatim habis sholat subuh. Nanti berangkat di sana. Nah, sampai sana jam 7 anak yatim jadwalnya senam bersama di Hotel Mega Cipayung. Karena ada lapangannya luas. Rumput. 1,5 jam, 2 jam Pak. Ya, senam. Habis senam, fun game, bermain. Habis bermain, bagiin kunci kamar. Habis kunci kamar, anak yatim masuk kamar. Jam 11:30 persiapan sholat Jumat. Bersama anak-anak yatim. Bapak nanti ikut sholat Jumat. Habis sholat Jumat anak yatim fun game. Atau makan atau fun game lagi sampai sore. Nah kita bikin acara tanya jawab pencerahan. Free, gratis di ruangan itu. Nanti habis asar ijab, Maulid Nabi. Nanti habis maghrib api unggun. Kita seneng-seneng, ada organ tunggalnya. Boleh gak Pak Haji saya nyanyi? Boleh. Boleh gak Pak Haji saya jadi badut? Setuju. Saya lagi kurang badut. Bapak, kalau yang badan gemuk gak usah didandanin, udah jadi badut langsung dah. Nah kalau yang kurus mesti diselip-selipin pakai itu. Bahan. Ya, malam tidur anak-anak, persiapan untuk tahajud. Malam kita tahajud bersama anak yatim. Malam Sabtu berarti. Malam Sabtu tahajud di sana. Malam Sabtu anak yatim sarapan. Nah, habis gitu persiapan pulang karena kita di sini kan bikin acara. Gitu. Pokoknya saya mau Bapak dan Ibu isinya cuman gembira aja, nggak boleh ngeluh. September ceria. Pak Haji aku mau makan tapi aku nggak punya duit. Tenang. Banyak anak yatim yang makannya nggak habis. Bapak dan Ibu tugasnya ngabisin. Kok gitu Pak Haji? Ada tamu RDAY. Saudaranya kameramen Om Regi. Dia utangnya 1 miliar. Kalau saya suruh makan nggak pernah mau dia makan. Apa yang dia lakukan? Nunggu anak yatim nanti makannya nggak habis, saya yang ngabisin. Begitu. Jadi kalau anak yatim nggak makan, nama dia disuapin. Udah kenyang, lari-lari. Udah yang ngabisin, mana lagi dia habisin. Saya sebutin namanya, Dodi.
namanya Dodi. Utangnya 1 miliar. Di sini dia riadoh, tukangnya hobinya bersihin WC-nya tamu-tamu. Bersihin WC tamu-tamu. Ada tamu RD yang kaya raya tajir datang ke sini naik mobil Velfire, naik mobil. Ngasih duit sama dia. Kamu yang bersihin WC anak yatim ya? Nih saya kasih duit 1 juta. Ya Allah. Jadi duitnya dapetnya dari mana? Dari tamunya RDA ya geblek. Nanti dia beliin makanan buat anak yatim. Jadi sedekahnya dari situ. Dia sebulan Pak 1 miliar riado di sini cuma sebulan. Pokoknya dia kalau mau berangkat kerja dari sini. Dia kalau mau berangkat kerja dari sini. Istrinya galaknya luar biasa. Istrinya galaknya luar biasa. Saya bilang udah bos tenang aja bos. Lu yang penting ikhlas semata karena Allah. Istri gue galak bener Ji, gue diomelin. Udah gak apa-apa, yang penting kan utang lo lunas. Alhamdulillah Bu, utangnya lunas 1 miliar. Dia jadi... Ada 2 dia yang bersihkan WC itu tadi. Ya. Kan banyak WC-nya anak yatim. Situ, sono, di bawah, itu. Mana aja WC-nya anak yatim tuh. Kamar kos-kosan kan banyak. Yang pada nginep. Ya Bapak yang bersihin aja. Gosok. Namanya Dodi. Sekarang dia jadi manajer area Asia. Manajer Asia. Dulu waktu dia datang kemari gajinya masih 15 juta kalau nggak salah. Dulu gajinya. Sekarang gajinya udah 280 juta sebulan. Nah Bapak praktekin, Ibu praktekin dah. Jadi nggak ada yang istilahnya nggak berbuat. Berbuat aja Bu, berbuat apa aja. Nyapu bisa. Gitu. Kalau Bapak apa sih mantes-mantesnya? Boleh lah. Kan anak yatim banyak. Jagain anak yatim. Natain sandalnya anak yatim. Kan anak yatim kalau sandal berantakan Bapak nata-natain. Kayak gak ada kerjaan aja. Adalah biar dianya nanti nggak nyari-nyari mana sandal aku, mana sandal aku. Nanti berantakan lagi, dirapiin lagi gitu. Cara dalam ibu yatim yang pada nggak bener, Bapak benerin. Bu, ini cara dalamnya. Jangan. Ah? Jangan. Jangan ragu-ragu. Jangan sampai enggak. Nanti di hotel juga begitu, anak yatim kan sandalnya berantakan, Bapak tata. Banyak Pak kita berbuat apa aja, cuman kitanya kenapa lah hajatnya lemot? Karena kita nggak ngeh. Nggak ngeh. Makanan bekas anak yatim berkah Bu, anggap aja itu anak kita. Ngapain kita jijik? Misalkan kayak makan. Kenapa nggak habisin Dek? Kenyang. Ya udah kita ngabisin. Daripada kita jajan keluar pecel lele, itu aja. Begitu. Jadi saya kan tanya, Dot, apa sih yang bikin lo terkabul? Alhamdulillah gue nggak jijik, gue anggap anak yatim ini anak gue sendiri. Oh iya. Kan ada anak yatim yang 5, ibu yatim anaknya 5 Pak. Ada 5. Jadi dia nyuapin. Nyuapin aja, disuapin. Iya dia nyuapin, telaten anaknya. Kalau nggak habis ya dia ngabisin. Gue bilang lo nggak jijik. Ngapain 1 miliar bos? Anggap aja ini anak gue. Tapi kan kita orang kadang nggak mau, nggak mudek. Gengsi. Apa artinya gengsi? 1 miliar bos. Akhirnya dia sekarang alhamdulillah Pak. Setelah hutangnya lunas 1 miliar, dia sekarang sibuk kan dulu gajinya 15 juta. Sekarang gajinya udah 287 juta apa dia bilang. Udah gak sempat kemari. Karena dia udah manajer area di Bali, di NTT udah sibuk, udah gak sempat kemari. Paling dia sedekah subuh transfer, sedekah Jumat Barokah transfer. Nah mau saya, mumpung Bapak Ibu dikasih sama Allah kesempatan untuk bergaul, bermain, memuliakan anak yatim, ambil kesempatan. Nanti kalau Bapak dan Ibu udah terkabul gak bakal bisa ke RDAY, gak bakal bisa. Sibuk. Emang ayatnya begitu di Al-Quran, udah sibuk. Tapi nanti kalau Bapak kepentok lagi pasti bisa. Pasti bisa, gak mungkin gak bisa. Orang kepentok. Ini yang utangnya 200 miliar kan sekarang datang nih. Gak usah gue sebutin namanya. Lo pasti kenal ya yang utangnya 200 miliar. Dulu tahun 2011 dia utangnya 200 miliar. 200 miliar. 200 miliar 2011. Sekarang dia datang ijabnya utangnya mau tahu. 300 miliar. Alhamdulillah nambah utangnya kan. Nggak nurun.
Pak Haji aku pengen privat. Banyak bos antri. Ntar kalau waktunya nggak antri ya gue. Ini hari tadi katanya nggak ada. Kemarin ada. Hari Sabtu kemarin ada. Hari Jumat ada. Nah Bapak dan Ibu coba. Mumpung bisa. Mainnya harus sama anak yatim ya Pak. Gak boleh sama ibu yatim. Ibu yatim jangan dilirik-lirik. Bahaya dia. Racun. Tahu kan racun? Nah jangan. Anak yatimnya aja. Otomatis nanti bonusnya dapat ibu yatim. Dengan Bapak gendong kan ibunya nanti luluh hatinya. Pak hati saya bergetar. Mau digendong Bu? Enggak, saya mau disantunin aja. Ya udah. Ada lagi pertanyaan? Sebelum Satu saya lagi tutup. Pak Haji. Saya mau nanya tentang Ya boleh. tentang Mana mic-nya? yang Ya boleh ayo nanya. yang Wiono tadi Ya boleh nanya. Apa? tentang apa kodam yang di dalam tubuh saya apakah sudah Masih ada, tinggal dikeluarin aja lagi. Praktekin Udah lagi. saya kerjakan Pak Haji. Hah? Udah saya kerjakan. Udah. Udah. Alat kelamin udah gatal belum? Belum. Harus gatal. Ya. Harus gatal. Kalau sampai udah 9 kali selama 9 hari, selama 9 kali diulang-ulang 9 hari selama 9 gak gatal, harus gatal. Gimana caranya? Cari keong. Jepit di alat kelamin kamu. Gatal gak? Kalau nggak gatal bagus. Kalau gatal, berarti mesti ada yang mancing. Ulangi lagi bos. Siap, siap. Bisa? Siap, siap. Oke. Pokoknya saya mau hari Kamis paksain Bapak dan Ibu udah habis asar harus bisa ijab sama anak yatim. Kalau Bapak dan Ibu nggak bisa, di ring deket anak yatim duduknya. Jadi pada saat nyata ini, amin. Bapak dan Ibu ngucap hajatnya di dekat masjid itu. Amin. Pinggir-pinggir situ. Amin. Pinggir-pinggir situ. Amin. Pinggir-pinggir sambil ngucap hajat dalam hati. Kata Pak Haji biasa itu ijab melipir. Main pinggiran. Main pinggiran ya. Main Mantap. pinggiran. Ingat gak Bapak dan Ibu dulu di kampung-kampung zaman Bapak Ibu kecil ada pemilihan kepala desa. Ada gak yang main pinggiran? Ada. Kan kalau pemilihan kepala desa kalau di kampung-kampung kan ada tobong. Ada apa tuh namanya? Tobong yang buat pemilihan nusuk. Toblosan. Kan di pinggiran ada yang pada main pinggiran. Ada gak? Siapa nih yang nanti jadi lurah ya kan? Pada main. Apa? Iya. Apa namanya itu? Iya. Totoan. Taruhan. Iya, ada yang menang kan? Nah, anggap aja Bapak main pinggiran. Pasti terkabul, Pak. Amin. Amin, gitu. Nah, nanti habis maghrib kita acara Maulid Nabi. Nah, Bapak ikut. Bohong, Pak, yang ikut acara Maulid Nabi nggak terkabul hajatnya. Kan orang yang sering salawat Nabi kan dapat syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW, ya kan? Apalagi ini kita ngerayain Maulid Nabi, paksain datang. Sempat nggak sempat, kalau Bapak dan Ibu memang tinggal di sini, sempetin datang gitu. Nanti anak yatim ngaminin. Nanti malam, kan malam Maulid Nabi tahajud. Paksain ikut malam sholat tahajud Maulid Nabi. Paksain ikut. Nah ikut malam. Nanti sholat subuh bareng lagi. Nanti pagi persiapan kita anak-anak ke hotel. Nanti kita ganti acaranya di hotel. Beda gak sih Pak Haji acara di hotel sama acara di sini? Permainannya pasti beda lah Pak. Suasananya ini kan hotel. Di sana kan dingin. Mega Cipayung Puncak. Beda. Nah nanti Bapak. Pak Haji, aku boleh gak berenang? Boleh Pak, maksudnya gak boleh. Aku nanti beda gak sama anak yatim? Pasti beda lah. Bapak panjang, anak yatim kecil. Kan bisa diukur. Di dalam kolam. Oke? Lo udah ngebayangin ya panjang apa ya, kecil apa ya. Oke? Sampai ketemu lagi. Besok apa lagi? Deketin mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim, Pak. Il. Salim. Promosi Il di sini Il. Habis ini Il. Apa? Dari
Sumatera, Bengkulu Pak. Bengkulu. Iya, saya Kesini sama siapa? sendiri. Sendiri. Saya asli dari Jombang Pak. Jombang. Ikut transmigrasi iya, ke Bengkulu. Bengkulu. Udah berapa tahun transmigrasi di Bengkulu? Sudah 46. Hah? 46 tahun. 46 tahun? Iya. Wow. Jadi Dari Bapak 7 sekarang usianya berapa? Dari 78. 78. Iya. Iya, iya. Tuh di Bengkulu Bapak dapat transmigrasi dapat tanah berapa hektar? 2 hektar Pak. Sekarang tinggal berapa? Ya 2, ada 3 hektar sekarang. Oh nambah. Nambah. Alhamdulillah. Istri satu apa berapa? 1 Pak. Tanah nambah tapi istri nggak nambah. Ya ini Pak, saya mohon maaf. Gimana Karena- maafin? Kan belum Idul Fitri. Ya karena saya itu kerjanya petani Pak. Nanam apa? Ya nanam ubi, ya sawit. Kopi. Kopi nggak ada Pak. Nanam apa? Tapi ubi. Ubi. Iya. Oh ubi. Nah ubi itu nggak laku Pak. Nggak laku. Kemarin itu karena nggak laku, saya coba saya kasihkan sapi saya Pak. Ubi Ya. dikasih ke sapi. Iya, sapinya mabuk mati. Ya iya Pak, ya Allah. Orang daun ubi aja dikasih ke sapi aja mati Pak. Mati berapa ekor? 1 ekor Pak, Oh, babonnya itu. babonnya ya. Iya, Kalau dijual aku berapa tuh yang mati? ya nggak dijual Pak, dikubur. Iya kalau dijual aja. Oh kalau dijual ya sekitar 15. 15 juta. Terus? Terus ini karena ya sering jatuh Pak, Bapak jatuh. tangan kiri ini sakit Pak, mulai Ramadan kemarin. Bapak usia berapa sekarang? 71. 71. Jadi sekarang pertanyaan apa ke saya? Ya mohon kiranya Bapak bisa memberikan privat pada saya. Ini privat Bapak nanya saya jawab. Ya karena usaha tani itu kan nggak pasti berhasil ya Pak. Pak, Bapak udah ngeblok. Tahu gak ngeblok? Ibarat ATM tuh udah keblok. Kenapa Bapak udah ngeblok? Udah keblok. Yang namanya petani itu belum tentu berhasil. Jangan, kalau petani itu pasti berhasil Pak. Nenek saya Pak, sawahnya paling luas di kampung. Nenek saya. Sukses, padinya gak pernah gagal. Orang lain gagal, nenek saya gak pernah gagal. Apa yang dilakukan sama nenek saya? Dia setiap hari ke sawah sebelum matahari terbit. Dan ini udah dipraktekin sama orang Lampung, petani singkong, betul? Ya, singkong. Petani singkong, kakek-kakek usianya 80, istrinya 70. ML-nya tiap hari Pak. Dia, karena apa? Duitnya banyak. Dulu kalau panen singkong nggak pernah banyak. Nah dia meraktekin kalau sebelum matahari terbit dia ke kebun singkong. Bapak juga begitu, sebelum matahari terbit, ini berlaku semua. Sebelum matahari terbit Bapak udah harus ke kebun singkong, ke kebun ubi. Kedua, Bapak cari tong. Bapak telanjang rendem di tong. Nah air rendeman itu buat ngepretin tanaman ubinya Bapak. Kalau dia waktu itu tanaman singkong, dia rendem Pak alat kelamin Bapak. Sampai warnanya berubah. Membiru. Membeku. Nah, Bapak rendem 10 menit, 20 menit sambil ngomong, ada bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RD Kandang B, pimpinan Haji Dwi Santo bin Suwondo, air ini bawa berkah, air ini bawa berkah. Sambil diajak ngomong, air kamu bawa berkah ya, nanti saya siramin di tanaman ubi saya, ubinya laku ya, sekilonya 2.000 ya. Ubinya laku ya, sekilonya 3.000 ya. Dan aku bati saya bisa berangkat haji tahun 2026.
Bapak ngajak ngomong di air itu. Sambil Bapak nyiram, sambil Bapak ngomong. 1, 2, Bapak paksain kalau bangun tidur harus senyum. Iya. Gimana caranya? Nah, harus senyum. Sambil Bapak berdoa, terima kasih Allah pagi ini saya, istri, anak, cucu, mantu dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Jangan lupa nih terakhir, pernikahan panjang. Jangan lupa nih yang terakhir, saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Bapak jangan pengen tahu tuh dari mana 10 miliarnya. Pokoknya diucap terus setiap hari. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran, paksain sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong, sholat taubat jangan bolong, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Cari anak yatim, kalau memang di sana nggak ada anak yatim kurung, anak yatim umroh, anak yatim tahajud, Bapak numpang ke RDAY di sini. Bapak bisa transfer, Bapak bisa pakai BRI Link, Bapak transfer ke sini setiap hari. Boleh gak Pak Haji kalau dikumpulin dulu? Nggak boleh, harus di muka. Jadi ini saya sedekah buat 7 hari ke depan. Iya, karena kalau dikumpulin pasti kepake, nggak mungkin enggak. Kapan waktu pasti kepake, tapi kalau udah sedekah di muka Bapak udah tenang kan, udah sedekah, besok sedekah lagi di muka. Kayak contoh nih, ada tamu RDAY. Pak Haji, aku sedekah ya, rumahnya di BSD, namanya Mbak Tata. Dia pasti lagi nonton juga YouTube. Pak Haji, aku sedekah sedekah subuh nih 15 juta di muka. Jadi buat bulan September ceria nih, dia udah sedekah 15 juta. Nah coba Bapak praktekin. Bapak mau berapa sedekah subuhnya sehari? 10.000. Berarti untuk 7 hari di muka atau 30 hari di muka 300.000 kalau 30 hari. Kalau buat 7 hari 70.000 gitu. Manjur, manjur. Jangan dikumpulin dulu. Yang kedua Pak, ini karena usaha tani itu saya belum bisa bersedekah yang lebih banyak untuk fakir miskin. Jangan fakir miskin, anak yatim. Kan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara sama negara. Bapak mau lawan negara? Anak yatim Pak. Ya, fakir miskin urusan negara. Nanti negara Bapak yang dicari anak yatim aja. Ingin bersedekah lebih banyak. Kemudian yang ketiga itu kalau Bapak mau sedekah banyak, yang sedikit aja belum mulai. Iya. Emang argo dimulai langsung gede? Dari yang kecil. Yang ketiga itu Pak, saya dengan kawan-kawan di sana itu membuka pesantren Pak. Nah dulu sudah pernah hidup dan normal, tapi kendalanya ada pengasuhnya itu tidak amanah Pak. Sehingga pesantren itu bangkrut. Bapak masih mending. Ustadz kita diambil orang. Ustadz saya diambil orang. Alhamdulillah tuh ada lagi ustadz yang lebih bagus dari yang diambil. Yang diambil kan maling. Istilahnya. Datang yang lebih bagus. Tenang aja bos. Nah itu jangan supaya takut. Pesantren saya itu bisa hidup kembali. Banyak. Kalau hidup kembali Bapak mesti duitnya banyak. Bapak duitnya kan lagi nggak ada. Makanya Bapak paksain dulu dong. Banyak santrinya gitu. Sebelum matahari terbit Bapak udah ke kebun. Sebelum matahari terbit Bapak mesti ke kebun nanti sampai di Bengkulu. Bisa gak? Insya Allah Pak. Nah, paksain. Terus Bapak berendam alat kelamin Bapak. Sampai warnanya pucat. Kalau belum pucat nggak bisa. Tahu gak pucat? Iya. Kalau nggak tahu telanjang saya tunjukin kalau pucat kayak gini warnanya. Ada lagi? Sudah cukup Pak. Oke, paksain ya. Insya Allah. Yuk, ada lagi sebelum saya tutup. Nah, buat Bapak dan Ibu nanti yang pada dari luar kota mau nginep di Hotel Mega, Bapak dan Ibu bisa hubungi di Hotel Mega 0813 8988 9219 0813 8988 9219 Hotel Mega Cipayung Puncak 0813 8988 9219. Kalau anak yatim check-innya masuk hotelnya
jam 7 pagi. Dari sini kita berangkat jam 5 sampai sana jam 7 pagi. Nah nanti Bapak dan Ibu, Pak Haji aku gimana? Lo ngomong ke Hotel Mega kan kita nggak tahu kamarnya ya. Jadi pemiliknya 0813 8988. Acaranya apa sih Pak Haji? Kita jam 1 acaranya kayak begini. Privat gratis. Pak Haji kalau aku ngantuk dapat snack gak? Dapat. Dapat kopi gak? Dapat. Maksudnya gak dapat? Pastilah dapat snack, dapat kopi. Kita udah siapin buat 600 tamu. Karena tuh kan aulanya gede banget. 600 tamu. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut gak kebagian tempat. Kita ada 600 tamu. Nah nanti Bapak dan Ibu hubungin 0813 8988 9219. Sorenya di hari Maulid Nabi hari Jumat kita ijab kabul di situ. Malamnya di hari Jumat habis maghrib kita api unggun di situ. Nah malamnya malam Sabtu kita tahajud di situ. Sabtunya sarapan pagi, fun game, langsung kita lanjut di sini. Nanti anak yatim di sini lanjut main game. Ijab kabul lagi di sini, kita bikin pencerahan di atas. Hari Minggunya kita ijab kabul di kolam renang. Begitu aja acaranya. Ya, pokoknya Bapak dan Ibu paksain. Minimal Bapak dan Ibu harus bisa senyum. Gimana caranya saya nggak mau tahu, bisa senyum. Boleh pasangannya didandanin kalau mau tidur, boleh. Jadi pas bangun gak usah dandan, udah ngelihat udah aneh. Oh iya, gue tidur tadi sama bom kar. Oh iya. Oke? Terima kasih, sampai ketemu di Hotel Mega Cipayung Puncak hari Jumat pagi. Ya, kalau acaranya kita Jumat jam 1 siang. Jadi Bapak dan Ibu gak usah datang pagi-pagi, gak usah datang jam 1 aja. Kalau jam 1 kan anak yatim. Bapak dan Ibu buat apa datang pagi-pagi? Nanti capek. Kita langsung acara aja, ikut acara. Anak yatim biar main dulu fan game. Oke? Sip, sampai ketemu lagi hari Minggu, hari Jumat. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Boleh, yuk.